Good morning from Indonesia, good afternoon, and good evening to other part of the world. The impact of climate change has been a significant concern globally, especially to Indonesian government. Ladies and gentlemen, welcome to today's session. Our theme, Scientific Evidence Implementation in Forest Fire Lawsuit. Today, I'm so honored to be your host. My name is Aninda. I want to express my biggest appreciation to Minister of Environment and Forestry, Vice Minister, and Secretary General for the support and encouragement during this event. And joining with us today, General of Law Enforcement, Bapak Rasio Ridosani. For today's event, Director of Dispute Resolution, Bapak Jasmin Ragil Utomo, will give the opening remark. Professor Bambang Heru Saharjo joining with us virtually, Dr. Basuki Wasis, Dr. Asmadi Saat, last but not least, the moderator, Ibu Grita Anindarini. Thank you and welcome. Without further ado, I would like to invite Director of Dispute Resolution, Bapak Jasmin Ragil Utomo, to give opening remark. And after the opening remark, I hand the floor to moderator Ibu Grita. The floor is yours, Mr. Jasmin Ragil Utomo. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, para pejabat eselon 1, 2, dan 3 lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, para narasumber dan moderator, hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti acara ini secara faktual maupun virtual dalam keadaan sehat walafiat. Kami juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara sekalian pada hari ini dalam rangka mengikuti pertemuan talkshow dengan tema bukti ilmiah dalam perkara perdata kebakaran hutan dan atau lahan. Dampak perubahan iklim secara global telah menjadi perhatian masyarakat dunia dan bangsa-bangsa, termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki berbagai sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia memiliki potensi yang besar terkena dampak negatif perubahan iklim dan sekaligus juga memiliki potensi besar untuk turut andil dalam melakukan mitigasi maupun adaptasi dampak negatif perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan suatu kejadian alam yang dapat dijelaskan secara ilmiah dan dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Namun beberapa puluh tahun terakhir pada era industrialisasi, proses perubahan iklim semakin cepat dan dampaknya dirasakan semakin meluas pada berbagai aspek kehidupan. Eratnya kaitan dampak perubahan iklim dengan kehidupan umat manusia, baik manusia sebagai pelaku aktivitas yang mengemisikan gas rumah kaca maupun sebagai yang terkena dampak menjadikan isu perubahan iklim semakin menjadi perhatian banyak negara di dunia. Hadirin yang kami hormati, berdasarkan data Sipongi, Karhutla, dan laporan pengecekan lapangan dan kegiatan pemadaman yang dilakukan oleh Manggala Agni dalam kurun waktu tahun 2016 sampai 2021, tercatat seluas 3,2 juta hektar hutan dan atau lahan mengalami kebakaran pada 34 provinsi di Indonesia. Untuk mengantisipasi permasalahan dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan,
diperlukan penegakan hukum secara tegas dan konsisten. Menindaklanjuti data SIPONGI tersebut, salah satu yang dilaksanakan oleh KLHK adalah penegakan hukum perdata Karhutla. Dalam penegakan hukum perdata Karhutla, ahli memiliki peranan penting untuk membuktikan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup secara ilmiah untuk membuktikan hubungan kausalitas atau sebab akibat antara perbuatan yang dilanggar dengan dampak yang ditimbulkan. Keberhasilan penanganan perkara perdata Karhutla, khususnya melalui pengadilan, bergantung pada adanya bukti ilmiah atau scientific evidence yang dikemas menjadi bukti hukum atau legal evidence. Hadirin yang kami hormati, pentingnya pemahaman terhadap bukti ilmiah bagi penegakan hukum yang didasari pada keberadaan metode ilmiah yang valid dan pengetahuan khusus yang mendasari pendapat ahli menjadi keniscayaan dalam penanganan perkara Karhutla. Oleh karena itu, sangat diperlukan penjelasan tentang bukti ilmiah yang berdasarkan ilmu pengetahuan bagi penegak hukum oleh ahli yang memiliki keahlian di bidangnya, sehingga para penegak hukum khususnya mendapat pencerahan terkait bukti ilmiah yang nantinya dapat dikemas menjadi bukti hukum, sehingga dapat berpengaruh positif terhadap penanganan perkara perdata Karhutla. Kami mengharapkan kegiatan TOSO ini diikuti dengan baik, sehingga dapat berbagi pengetahuan atau pengalaman khususnya bagi penegak hukum, akademisi, praktisi, mahasiswa, serta stakeholders yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum perdata Karhutla ke depan. Terima kasih ucapan kepada narasumber, moderator, peserta, dan panitia sehingga terselenggara acara ini. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara TOSO bukti ilmiah dalam perkara perdata kebakaran hutan dan atau lahan kami nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih banyak Pak Jasmine Ragil Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Also, I would like to greetings all of people from around the world who join us virtually. Allow me to lead this session in Indonesia. So, saya mohon izin untuk membawakan sesi ini dalam bahasa Indonesia, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Yang saya hormati Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Sekretaris Jenderal Lingkungan Hidup dan Kehutanan, para Direktur Jenderal di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajaran, Bapak Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Bapak Jasmine Ragil Utomo, para narasumber yang nanti akan saya perkenalkan satu persatu, dan rekan-rekan masyarakat sipil, rekan-rekan mahasiswa, dan rekan-rekan jurnalis yang mungkin hadir secara online maupun yang hadir di sini. Sebelum perkenalkan, nama saya Grita Indarini, saya dari Indonesian Center for Environmental Law yang akan memimpin dan memoderatori talk show hari ini bertajuk Bukti Ilmiah dalam Perkara Perdata Kebakaran Hutan dan Lahan. Sedikit mungkin mengulas, kemarin kita sudah membahas terkait dengan, di sesi kemarin kita membahas bagaimana strategi penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan, dan kemarin juga telah disampaikan bahwa strategi penegakan hukum tidak hanya hukum pidana saja, tapi ada satu instrumen lainnya, yaitu penegakan hukum perdata. Dan dalam penegakan hukum perdata, keberadaan ahli ini menjadi sangat amat penting, karena ahli perlu membuktikan dan perlu untuk menyampaikan bagaimana bukti-bukti ilmiah atau scientific evidence untuk dapat membuktikan bahwa memang benar ada kebakaran hutan dan lahan, memang benar ada sebab akibat, dan nanti perlu untuk menghitung bagaimana kerugiannya. Nah, namun memang tantangannya saat ini adalah bagaimana kemudian aparat penegak hukum ini dapat memahami atau mengartikulasikan scientific evidence atau bukti-bukti ilmiah ini menjadi bukti-bukti hukum atau legal evidence. Untuk itu kita akan berdiskusi selama kurang lebih 1 jam ke depan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan rekan-rekan sekalian, untuk membahas terkait dengan hal ini. Telah hadir di tengah-tengah kita 3 orang narasumber.
Yang pertama saya ingin menyapa yang hadir secara virtual dulu, Profesor Dr. Insinyur Bambang Hero Saharjo, MAGR. Selamat pagi waktu Glasgow, Prof. Bambang. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Bambang jauh-jauh dari Glasgow ini. Beliau adalah ahli kebakaran hutan dan atau lahan dari IPB. Beliau menamatkan S1-nya dari Fakultas Kehutanan IPB, Master in Forestry, Kyoto University, Japan, dan mendapatkan PhD in Forestry in Kyoto University. Beliau juga merupakan guru besar di bidang perlindungan hutan. Narasumber kita yang kedua ada Bapak Dr. Insinyur Asmadi Saad, MSI. Selamat pagi menjelang siang Pak Asmadi. Beliau adalah ahli gambut dari Universitas Jambi. Beliau menamatkan sarjana dari Universitas Jambi, magister dari Wageningen University Netherlands, dan doktor dari IPB. Kemudian narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Dr. Insinyur Basuki Wasis, MSI. Selamat pagi Pak Basuki Wasis. Beliau merupakan dosen tetap Fakultas Kehutanan IPB, menamatkan S1 Sarjana Kehutanan dari IPB, Magister Sains di bidang kesuburan tanah atau ilmu tanah, dan S3 di bidang kualitas tempat tumbuh atau tanah hutan atau ilmu pengetahuan kehutanan. Baik, saya ingin langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita bisa ke Prof. Bambang Hero terlebih dahulu, tapi mungkin saya ingin sedikit menginfokan bahwa setiap narasumber akan diberikan pemaparan 10 menit kira-kira. Bapak dan Ibu, nanti saya izin untuk mengingatkan jika sudah 2 menit terakhir, atau nanti sepertinya ada timekeeper di sini. Kepada rekan-rekan yang hadir di sini, jika ada pertanyaan bisa di-keep terlebih dahulu, nanti kita akan ada sesi tanya jawab di akhir sesi. Baik, Prof. Bambang, Bambang Hero Saharjo mungkin bisa menceritakan kepada kami, Prof, kira-kira bagaimana sebenarnya fakta-fakta di lapangan, temuan-temuan atau karakteristik apa saja yang ditemukan oleh Prof. Bambang terkait dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Monggo Prof. Bambang, 10 menit waktu dan tempat. Ya, baik, terima kasih. Saya coba gunakan PPT. Ini masih disable ya. Oke, sudah dari sana ya? Sudah, Prof. Oke, baik. Ya. Jadi judulnya itu adalah karakteristik dan fakta lapangan terjadi kebakaran hutan dan lahan ya. Saya Bambang Hero Saharjo dari Fakultas Kehutanan Lingkungan IPB University. Oke, next, silakan. Nah, jadi ini berikut beberapa gambaran ya, silakan next. Contoh saja ya, kebakaran yang harus kita ungkap. Ini salah satu gambarannya ya. Silakan next. Kemudian ini juga ya, gambaran kebakaran yang terjadi yang kita harus ungkap, dari mana datangnya dan proses seperti apa, ini juga sama ya. Jadi kita datangnya itu bisa 3 bulan, bisa 6 bulan dan sebagainya. Next. Nah, ini juga sama, ini dalam kondisi di gambut sendiri, dan kemudian ini kanal dan sebagainya. Next. Nah, kemudian bahkan seperti saya tadi 6 bulan tuh bentuknya seperti ini di kasus di Jambi ya, bahkan ada yang 6 bulan dan sebagainya. Nah, inilah yang harus kita ungkap, dari mana datang dan sebagainya. Ini pertanyaan yang perlu dijawab. Next. Ya, jadi apakah benar terjadi kebakaran itu di mana, apakah di hutan atau di lahan, ya, kemudian kapan ya, kemudian dari mana, apakah dari luar atau dari dalam, apakah benar telah melakukan pemadaman, kemudian apakah sarprasnya mendukung dan sebagainya, dan kemudian juga apakah kanal blocking dan sebagainya. Itu ini perlu diungkap dalam rangka untuk menegaskan kembali bahwa kebakaran itu apakah nanti disangkakan kesengajaan dan sebagainya. Silakan berikut. Next. Nah, jadi untuk menindaklanjuti itu, selain kita melakukan verifikasi sendiri ya, dokumen dan sebagainya, kita melakukan visit, memastikan itu dengan melakukan checking gitu ya, terhadap sarprasnya, kemudian juga melihat apakah ada penanaman dan sebagainya sebagai tindak lanjut kebakaran itu, termasuk lokasi pembibitan, seberapa umur, jumlah dan sebagainya, termasuk kondisi tanaman dan sebagainya. Next, please. Nah, ini contoh ya, bayangkan Bapak Ibu ya, ini kita harus ungkap semua ini ya, dari mana, kapan, tanggal berapa mulainya,
kemudian berapa emisi dan sebagainya, gitu ya, apakah dari luar dari dalam, bayangkan ini. Kita tidak tahu menau, ya, begitu datang ke lokasi ini harus kita ungkap. Next, berikut. Nah ini juga sama, ini kasus di Kepulauan Meranti juga sama, ini hanya gambar saja ya. Yang ini juga harus kita ungkap, ya, next please. Nah ini juga sama, hasil verifikasi di lapangan akhirnya menunjukkan ya, ini semua ini mereka ini bunyi, ya, artinya bahwa memang ini daerah bergambut berarti ada masalah gitu, karena dia sampai ke dalam tertentu terbakar, ya. Next slide please. Nah akhirnya kita menggunakan instrumen yang ada, menggunakan satelit, jadi bisa sebelum ke TKP kita bahkan sudah tahu, ya, kalau kita sudah dapat informasi awal tekanan sebagainya ini. Jadi kelihatan ini ya kebakarnya, sehingga kita ke lapangan itu tidak perlu berhari-hari atau berbulan-bulan, dan mempunyai titik tertentu untuk kita amati, gitu ya. Next please. Nah ini ya, di lapangan pun bila perlu kita menggunakan drone, ya, sehingga dengan jelas ya, karena kalau ada memandang itu saja tidak cukup, dan kita harus lengkapi dengan drone. Ya, silakan berikut. Nah ini akhirnya terbukti ya, meskipun mereka bilang kami sudah membangun kanal dan sebagainya, fakta lapangan itu tidak bisa dibohongi. Ini kasus yang Triple S di di Riau ya, terbakar dan airnya itu memang meluap, dan ini menunjukkan indikasi bahwa memang tidak dilakukan apa-apa. Next slide. Nah ini yang saya katakan tadi, ini kasus di daerah Sumatera Selatan di Oki, ya, ternyata mereka sudah siapkan ini semua. Dan ini pertanyaannya kan, lalu ini mau kemana? Nah, ini kita hitung berapa jumlahnya, dan kemudian kira-kira nanti berapa luas yang mereka sudah akan siapkan, seperti nanti kita lihat di dalam RKT-nya, gitu ya. Next slide please. Nah ini juga surprise ya, kadang-kadang mereka bercerita, oh kami punya ini, punya itu, dan sebagainya. Sekarang bayangkan ya, dengan seperti ini, apa cukup ini? Lihat ini, ada yang sudah masih di dalam bungkusan gitu ya, dan kemudian juga kadang-kadang tidak sesuai. Nah kita untuk cross checkingnya kita gunakan Permentan 5 tahun 2018 atau Permen LHK 2006, Permen LHK 32 ya tahun 2016 ya. Next slide please. Nah ini juga sama, bayangkan ini katanya menara ini ya, pada tingginya cuma berapa meter. Nah, ini yang betul-betul dikatakan telah memenuhi persyaratan. Tentu saja ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau ini terjadi gitu ya. Next slide please. Nah akhirnya ini tim nih turun ke lapangan ini, pastikan semua itu ya, cerita dan sebagainya itu termasuk kita mengukur kedalaman pitnya. Ya, kemudian juga ambil sampel-sampel yang lain untuk memastikan bahwa benar terjadi kebakaran, kemudian benar terjadi kerusakan seperti apa, nanti dihitung untuk yang lingkungannya. Next slide please. Nah ini ya, bahkan kita rekonstruksi melihat ini misalnya ini sawit yang sudah ditanam, ya sekitar seminggu 2 minggu setelah terbakar, nah kita cek ini. Mereka bilang, oh kami pakai pakai kapur, pakai kompos dan sebagainya gitu ya, pupuk. Nah, dan bongkar ininya, dan kita ambil sampelnya, ternyata di dalam itu tidak ada apa-apa. Berarti memang mereka menggantungkan semua itu ada dari abu hasil kebakaran. Next please. Nah ini kasus yang di Jambi yang belum lama ini putus ya, 1.475 hektar 545 miliar ya, datang sudah rumputnya sudah agak tinggi begitu ya. Nah ini bisa dilihat, ini kita bantu dengan Sentinel ya, jadi kita tahu ini lokasinya ya, dan kita ikuti pergerakannya itu sampai akhirnya, dan dari situ kita tahu berapa luasnya, kapan, dan seperti apa proses berikutnya. Next slide please. Nah ini bahkan yang kasus kemarin di Dumai ya, jadi kita rekonstruksi kejadiannya, kita start ya proses-prosesnya, dan akhirnya kita tahu di mana dari kebakaran itu ya. Berikut, next. Nah ini juga sama ya, menggunakan Sentinel, nggak bisa dibohongi itu, mau berlindung manapun ya. Nah, kita bisa lacak itu sampai ke tracking ke ground ya. Next slide please. Nah ini juga ini kasus yang di Riau ya,
di mana ketika tim turun, Barreskrim dan Polres tidak menemukan ya kebakaran, tapi ada informasinya ternyata apa yang terjadi dengan bantuan satelit Sentinel, kita tahu di mana titiknya, dan akhirnya diketahuilah bahwa memang terjadi di situ bekas terbakar, kemudian dia timbun. Akhirnya pada saat verifikasi lapangan sudah yang dilakukan tadi, kami minta untuk didatangkan alat berat dan ternyata diangkat. Nah, inilah ada yang di dalam itu. Jadi sampai begitu mereka melakukannya, gitu ya. Next slide please. Nah, jadi untuk Izin ini Prof. Bambang, tracking, waktunya ya, 2 menit lagi, Prof. Ya, udah mau selesai ini. Ini di tracking, kita datang, kapan dan sebagainya, ya kita tahu. Next slide please. Next. Nah ini ya, ini kasus di Jambi, sama, ini mulai ya, berkembang dan kita tahu luasnya. Next slide please. Nah ini kesimpulannya bahwa kekerasan dan fakta lapangan terjadi kebakaran dan lahan dapat diungkap meskipun itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Jadi kita tidak cukup hanya pada kejadian itu, karena tidak sedikit banyak. Nah akan kita tracking gitu ya. Ternyata bisa diungkap, itu adalah by design. Melalui bantuan citra satelit, baik itu dengan menggunakan resolusi rendah maupun dengan resolusi tinggi, maka bisa diungkap. Hal tersebut dikuatkan dengan verifikasi lapangan, dan hal ini menegaskan bahwa semua pengungkapan kasus kebakaran itu adalah menggunakan scientific evidence. Ini adalah yang diamanatkan oleh SKMA 36 tahun 2017. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Prof. Bambang, Bapak dan Ibu? Terima kasih banyak, tepat waktunya Prof. Bambang 10 menit. Saya izin mengulas sedikit bahwa tadi Prof. Bambang telah menyampaikan bagaimana karakteristik dan fakta-fakta di lapangan ditemukan terkait dengan kasus Karhutla ini. Kemudian bagaimana bukti-bukti ilmiah yang dihadirkan ini dipastikan oleh beliau melalui verifikasi ke lapangan dan kemudian diikuti dengan hasil laboratorium, serta beliau juga menggunakan instrumen satelit untuk membuktikan atau untuk menghadirkan bukti-bukti tersebut ke pengadilan. Nah, saya mungkin nanti akan kembali ke Prof. Bambang untuk pendalaman lebih lanjut terkait dengan pemaparan beliau, namun saya ingin ke Pak Asmadi terlebih dahulu untuk pemaparan yang kedua. Pak Asmadi mungkin bisa menjelaskan kepada kami kira-kira pendalaman lebih lanjut bagaimana sebenarnya, karena banyak kebakaran hutan dan lahan ini terjadi di gambut begitu ya, bagaimana sebenarnya Pak sifat dan karakteristik dari lahan gambut ini, kebakaran di lahan gambut. Monggo Pak Asmadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, saya akan ini Pak Basuki Wasis yang satu lagi ya. Saya akan menjelaskan bagaimana kira-kira permasalahan kebakaran di gambut dan proses kejadiannya bagaimana. Ini kita lihat. Kalau kita lihat di sini, mestinya gambut itu kalau normal dia akan aman. Ini muka air tanah ini dipertahankan, tanaman tumbuh bagus dan tidak ada terjadi kebakaran. Yang jadi masalah apabila begini, ini hutan, dan juga bisa dimanfaatkan yang lain. Next. Ini akibat kebakaran hutan, kita tahu secara nasional tahun 2015 besar sekali. Kemudian dengan sekian 1.000 orang. Di salah satu provinsi Jambi aja sudah sampai 11,9 triliun. Itu tahun 2015. Next. Kalau ini hutan gambut yang secara alami, dia itu sangat efisien hara. Lihat, tanah mineralnya aja di bawah, tapi tanaman bisa tumbuh dengan baik. Kemudian bisa menyimpan air di sini. Kemudian dia pada musim kemarau dia akan melepaskan air. Kemudian bisa mencegah banjir di sekitarnya. Sekarang bagaimana kejadiannya? Dengan adanya gambut terbakar, sebentar banjir, sebentar kekeringan. Kemudian biodiversity, spesifik daerah rawa gambut. Berarti gambut itu ada di antara dua sungai atau KHG atau sungai dengan laut. Kemudian ini organic matter dan 90% lebih itu adalah air. Jadi gambut itu 90% lebih badannya itu adalah terdiri dari air. Nah, ini yang penting jadi catatan kita. Lanjut. Ini proses pembentukannya seperti ini. Ini kita harus tahu asal muasalnya dulu supaya kita mengetahui apa betul gambut itu dan kenapa dia bisa terbakar. Ini lama-kelamaan akan menjadi cembung. Jadi dia cekung,
tumbuh akan menjadi cembung seperti ini. Ini butuh waktu 3.000 sampai 5.000 tahun, bahkan ada yang 10.000 tahun. Untuk terbentuknya sekian lama waktu. Kalau terbakar dalam 1 hari 30 cm, wah itu udah 300 tahun lebih harus kita menunggu untuk terbentuk. Lanjut. Ini kondisi tahun 2015, kita lihat. Ini orang di dalam berdiri, tambah lagi 1 orang di atas, belum ketemu air bebas. Mestinya dia itu tubuhnya 90% dari air, basah di sini, tapi ini kering. Ini juga demikian, ini contohnya di hutan gambut, ini sudah 200-an. Lanjut. Ini gambut itu seperti ini, sampai di bawah sekitar 700 atau 600 cm baru ketemu tanah mineral. Sebelum itu bahan organik seperti ini. Ini kita bor sampai sekitar 7,5 meter. Lanjut. Ini untuk tahu tanamannya harus dilakukan dengan analisis polen. Jadi ini sebagai bukti evidence bahwa itu adalah tanah gambut gitu ya, bisa dijadikan bahwa polen diperiksa. Ternyata baru kita tahu tanaman apa penyusunnya. Lanjut. Next. Ini. Itu dari hitungan itu di Jambi itu 0,9 mm per tahun proses pembentukannya. Jadi kalau itu terbakar 10 cm saja sudah berapa waktu diperlukan. Begitu ya. Ini. Kemudian tanah di Eropa itu 2,7 cm. Ini dari Poznan University teman saya. Lanjut. Ini buktinya bahwa itu terdiri pada tanaman. Jadi nggak bisa dielakkan lagi bahwa gambut itu terdiri pada tanaman-tanaman. Jadi bukan dari tanah mineral, tetapi dari tanah organik, akar, batang, lalai yang lain. Lanjut. Ini juga demikian di Jambi kita lakukan. Ini saya juga ikut nelitinya. Kita ketahuan positif gambutnya. Lanjut. Ini yang paling penting sebagai itu gambut, bulk density-nya 0,13 sampai 0,27 untuk di daerah Kalimantan. Ini pabrik, hemik, saprik. Berarti ini makin tinggi pelapukan, maka BD-nya semakin tinggi. Dan bahan organik, nah ini C organiknya sekian. Kemudian aparat rata-rata 42,6, 36,2, 35,5 persentase C organik. Kalau ke bahan organik dikali 1,724. Berarti sebagai faktor pengalinya. Lanjut. Ini yang di Sumatera juga seperti itu. Kalau ada BD-nya lebih dari ini, berarti itu adalah tanah. Bisa jadi itu tanah mineral. Lanjut. Di Papua juga demikian. Jadi semua gambut di Indonesia itu rata-rata BP-nya itu sekitar ini. Dan C organiknya sekitar ini. Lanjut. Ini kebakaran 2015. Berat terjadinya. Ini api yang besar begini. Ini kenapa? Karena airnya itu terlalu dalam. Airnya tidak terkontrol sehingga api itu sangat besar. Ini juga. Lanjut. Ini bukti-bukti di lapangan yang kita lihat bahwa kebakaran itu seperti ini. Bahkan ini ada kanal besar sehingga air kesedot ke sini di atasnya kering, kalau kebakaran nggak bisa dipadamkan lagi. Lanjut. Ini akibatnya di sekitar itu kering. Ini tahun 2013, 2014, Januari 2015, ini Juli 2015, kering. Orang nggak bisa mandi, nggak ada air, sehingga di hulu ini itu kering karena dibikin kanal-kanal yang besar tanpa ada sekat kanal. Sehingga kering dan terbakar. Lanjut. Ini contoh, muka air tanahnya seperti ini. Ini kedalaman gambutnya, ini yang terbakar. Terjadi pun hujan pada 2016 yang besar, air pun masih jauh di bawah. Berarti terlalu banyak air yang keluar dari gambut itu. Sementara gambut tadi itu adalah 90% lebih itu adalah air. Karena gambut itu banyak airnya keluar sehingga kering, sehingga terbakar, sulit dipadamkan. Lanjut. Ini kalau sudah begini nggak bisa dipadamkan, siram pakai heli, pakai apapun nggak bisa. Jadi harus direndam gitu ya, dibanjiri, pakai dengan pompa air yang banyak baru bisa. Lanjut. Ini contoh, mestinya di lahan gambut itu harus dipantau. Kita coba lakukan pemantauan di Jambi, beberapa tempat, bahwa air yang dangkal, permukaan itu gambut nggak kebakar. Kalau airnya 40 cm ke atas, dibakar nggak kebakar itu. Karena basah, lembab. Karena jauh di bawah airnya, maka dia gampang terbakar. Lanjut. Ini juga, mestinya setiap perusahaan sudah harus punya alat ini. Yaitu yang merupakan early warning system. Dia harus mengukur tinggi muka air baik manual maupun digital. Lanjut. Ini contoh
di lokasi perkebunan nanas masyarakat Jambi di Tangkit Baru, muka air tanahnya dangkal. Minus 2,8, 28, 30 cm. Ya. Berarti itu basah di nanas itu. Enggak pernah kebakar di situ. Yang kebakar itu ya air gambutnya dalam. Karena tadi ingat 90% gambut itu adalah air. Karena kering, ya sudah terbakar. Lanjut. Ini contoh yang membangun sekat kanal. Kalau dibangun sekat kanal memang oke. Airnya tinggi. Walaupun 2015 bulan Oktober kering, tapi airnya masih ada. Lanjut. Ini 2017. Saya datang lagi, airnya masih tinggi karena sekat kanalnya ada. Lanjut. Ini 2019, saya datangi lagi pada tempat yang sama. Berarti 2015, 17, 19. 2021 belum datang saya, mudah-mudahan sampai sini saya akan datang, lihat lagi bagaimana kondisinya. Lanjut. Ini contoh di luar negeri, di Polandia, kanalnya kecil-kecil dibikin gitu. Kalau kita lebar-lebar sekali. Ya, lanjut. Nih sarana prasarana kita Pak Bambang tadi, mestinya begini bikin pahitnya itu, towernya tinggi dan orang berani naik ke atas dan tinggi. Jangan sampai towernya kita baru di sini sudah gemeter lutut, takut kapan robohnya. Itu kebanyakan kita temukan di lapangan. Berarti dia tidak sia-sia gitu, asal jadi aja. Kemudian harus siap dengan peralatan seperti ini. Ini kebanyakan nggak siap. Lanjut. Ya, ini contoh pengambil sampelnya begini. Ini kebakaran gambut. Ini mengeluarkan racun, sianida dan furan. Bisa orang sekitarnya bisa mati. Lanjut. Ini contoh pengukuran yang terjadi di lapangan. Lanjut. Ini kebakaran-kebakaran 10 hari api masih nyala. Jadi karstek gambut itu terbakar, di samping api nyala seperti itu dia juga membakar ke bawah. Nih, di sebelahnya sudah tumbuh jamur, dia masih api. Lanjut. Ini kebakaran di lapangan. Lanjut. Ini juga kebakaran. Lanjut. Ini di lahan hutan tanaman. Lanjut. Ini akibatnya kalau sudah banjir habis gambutnya tergenang jadi banjir. Ini nggak bisa gimana ngurusnya nih, harus pakai pompa terus. Nah, ini akibat ujungnya. Lanjut. Ini juga akibatnya. Lanjut. Ini kalau terbakar terus ya genang terus dia. Lanjut. Next. Ya harus seperti ini. Pintu air dibuat seperti ini. Kanalnya. Ya. Lanjut. Nih kalau yang bagus itu bisa kopi, pinang, kopi dan lain-lain. Lanjut. Nah ini kita di lapangan ngelihat. Saksi di lapangan tuh menderita ini. Lanjut. Pak Asmadi izin satu menit lagi. Ya, ini kebakaran 2015. Lanjut. Ini, jadi kalau api itu nggak bisa kita bohong. Mulai dari mana apinya? Dari sini, sini. Jadi nggak bisa kita bilang api loncat dari sini ke sini. Nggak ada cerita. Semuanya bisa terdeteksi. Jadi nggak bisa bohong kita. Itu fakta di lapangan. Lanjut. Ini juga contoh. Ini kejadiannya seperti ini. Ini sebagai gambaran saja ya. Jadi nggak bisa kita bilang api itu dari sini. Dia bilang api dari si hutan masuk ke dia. Nggak bisa. Faktanya seperti ini. Dari lahan Anda masuk ke hutan. Begitu ya gambut. Lanjut. Nah ini juga. Jadi kita nggak bisa bohong sekarang. Semuanya sudah terekam. Lanjut. Ya ini beberapa tempat di Kalimantan. Lanjut. Nah ini juga fakta-fakta di lapangan tadi seperti ini. Lanjut. Ya harus dibuka sekat kanal seperti ini. Lanjut. Nah ini kebanjiran. Akibat apa? Karena ada sekat kanalnya yang dibuat. Jadi ini nggak bisa terbakar seperti ini. Lanjut. Nah ini terus lanjut. Lanjut. Ini bagus seperti ini. Lanjut. Ini juga seperti Tangkit Baru tadi. Lanjut. Ini yang tidak ada hujan terbakar 2019. Lanjut. Nih lanjut. Nah ini fakta sawit yang terbakar dengan tidak terbakar. Lanjut. Ini habis ya. Ini fakta di lapangan. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu dan rekan-rekan.
Pak Asmadi tadi telah menyampaikan bagaimana sebenarnya fakta-fakta di lapangan terkait dengan kebakaran di lahan gambut. Ini menarik sekali, nanti kita bisa diskusi lebih banyak juga Pak Asmadi terkait dengan hal ini dan bagaimana karakteristiknya bahwa pembentukan lahan gambut itu sebenarnya sangat lama sekali dan nanti mungkin ada pertanyaan juga bagaimana kalau sudah terbakar, bagaimana apakah bisa dipulihkan, apa seperti apa, nanti mungkin kita bisa diskusikan saat diskusi. Baik, saya ingin ke narasumber terakhir. Ada Pak Dr. Insinyur Basuki Wasis di sini. Monggo Pak Basuki, kira-kira bagaimana tadi karakteristiknya sudah disampaikan oleh Prof. Bambang dan Pak Asmadi. Namun bagaimana terkait dengan kerusakan itu sendiri? Bagaimana jika sudah ada kerusakan, apa yang sekiranya perlu untuk dilakukan misalnya? Monggo Pak Basuki. Terima kasih Bu Pimpinan, Bu Grita. Yang saya hormati Bapak Ragil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Mohon di-share materinya. Ini adalah materi yang saya ingin sampaikan, kerusakan lahan akibat kebakaran hutan atau lahannya. Lanjut. Nah ini tahun 2015 Bapak Ibu semua yang saya hormati. Kebakaran begitu masif di Sumatera dan Kalimantan sehingga Bapak Presiden turun langsung bagaimana kejadian kebakaran di lapangan. Lanjut. Ini kebakarannya, jadi adik-adik kita, anak-anak kita terpapar asap seperti ini. Jadi ini bukan kena corona nih Bapak Ibu ya, kena asap ini. Lanjut. Nah, ini pesawat tidak bisa mendarat di seluruh Kalimantan, kemudian di Sumatera. Ya lanjut. Ini harus kita padamkan Bapak Ibu dengan biaya negara tentunya, dampaknya seperti ini. Ya lanjut. Nah ini sehingga memang ke waktu itu sampai asap itu berwarna kuning Bapak Ibu, sehingga harus kita evakuasi kalau memang itu terus berlanjut ya. Jadi kita waktu itu memang berjuang keras untuk bagaimana memadamkan, bagaimana kita juga di sisi lain harus kita usut kasus-kasus ini siapa yang melakukan. Ya lanjut. Nah ini orang hutan juga dievakuasi Bapak Ibu ya, karena memang kebakaran itu akan berdampak meluas bukan hanya kepada manusia, ke tumbuhan, ke binatang semuanya akan berdampak seperti itu. Ya lanjut. Nah ini kerugiannya Bapak Ibu yang sampaikan Pak Asmadi tadi kurang lebih 221 triliun ya. Nilai yang sangat besar sekali ya. Jadi sehingga memang kebakaran ini jangan kita harus atasi bersama-sama untuk mengendalikan itu semua. Lanjut. Ini hutan tropis Bapak Ibu, kita merupakan negara terbesar memiliki hutan tropis, ekosistem terbaik di muka bumi ini. Yang pertama di Brasil, kedua kita di Indonesia, yang ketiga di Kongo. Ya lanjut. Ini sebarannya Bapak Ibu seperti ini. Inilah penyangga bumi, penyangga lingkungan bagi planet kita. Ya lanjut. Ini kebakaran disampaikan Pak Asmadi tadi, jadi kalau ada proses pengeringan akan terjadi kebakaran itu. Jadi boleh saja ditanami, boleh saja diusahakan, tetapi proses kanalisasi itu harus hati-hati dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 40 cm. Ya lanjut. Nah ini bahan organik tadi sampaikan Pak Asmadi, jadi gambut itu tersusun dari bahan organik. Ya. Lanjut. Nah ini tanahnya merupakan hutan rawa gambut dulunya sebelum jadi kebun kelapa sawit, sebelum jadi HTI. Ya lanjut. Nah ini fungsi tanah gambut tentunya bukan hanya untuk media tumbuh tanaman, jadi seringkali kalau di gambut terus subur bukan itu. Jadi yang penting adalah fungsi sebagai hidrologis, keragaman genetik, penyerap karbon, penyimpan karbon, habitat satwa, penjaga kehidupan dan pengendali erosi. Ya lanjut. Ini gambut yang sampaikan tadi kurang lebih 4.500 sampai dengan 6.000, proses pembentukan hanya berkisar 0,5 sampai 3 mm dan sekali kebakar itu Bapak Ibu sekitar 20 sampai 30 cm. Jadi 100 tahun kita bisa pulihkan kalau itu rusak gitu. Sehingga memang harus hati-hati kita semua dalam mengelola gambut ini. Lanjut. Ini tanah gambut biasanya tanahnya masam, tidak subur. Solusinya dua, dipupuk atau dibakar biasanya seperti itu. Dan dibakar itu lebih murah, kalau pupuk mahal. Ya lanjut, ini biasanya motif kebakaran Bapak Ibu ya ada keuntungan pelaku dengan pupuk gratis, kemudian juga tanaman yang tidak baik biasanya dengan mudah kalau ingin replanting itu ya dengan dibakar itu. Kemudian mengendalikan hama penyakit, pembersihan land clearing dengan cepat dan murah, kemudian biasa beberapa ada motif itu dengan terkait pajak dan asuransi. Lanjut. Ya ini kerusakannya Bapak Ibu ya ada kematian vegetasi, kehilangan tebalan gambut, kerusakan sifat fisik, kimia dan biologi. Lanjut.
Nah ini memang kalau kita sering di lapangan permasalahannya kita selalu dihadapkan hal yang baru. Penegakan hukum itu sulitnya seperti ini. Ya, jadi kita harus mencari data-data itu, kita verifikasi, kemudian analisis laboratorium, dan itu kemudian kita sampaikan di pengadilan. Penyelesaiannya bisa dua Bapak Ibu, melalui pengadilan maupun penyelesaian di luar pengadilan. Ya lanjut. Ya memang akhirnya tumpuannya kepada ahli dan saksi-saksi itulah yang akan menentukan terbukti apa tidak di lapangan. Inilah kesulitan Bapak Ibu. Seringkali pihak KLHK itu mencari saksi sangat sulit. Nanti Pak Ragil bisa cerita ya, itu memang sangat sulit. Tapi kita dengan usaha upaya yang kita lakukan selama ini kita bisa. Dan Permen yang menghitung itu dengan Permen LH nomor 7 tahun 2014 kita bersyukur putusan-putusan sangat bagus ya. Ini tinggal beberapa dieksekusi saja gitu. Lanjut. Ini definisi kerusakan karena saya diminta ini ya, lanjut. Nah ini ya lanjut. Ya definisinya lebih mudah daripada Undang-Undang 23 tahun 2009 ya. Itu lebih sulit karena di sini kita hanya kriteria baku yang terlampaui apa saja. Kemudian lanjut. Nah ini hutan juga. Jadi ada kebakaran dua di definisi di undang-undang ini, ada kebakaran hutan itu di kawasan hutan, kan kebakaran lahan di luar kawasan hutan seperti itu. Lanjut. Ya ini adalah kawasan hutan, ada aturannya seperti itu. Yang ditetapkan pemerintah tentu sebagai kawasan hutan. Lanjut. Ya ini kalau lahan kebakaran di luar kawasan hutan disebut kebakaran lahan. Ya lanjut. Nah ini kalau kebakaran seperti ini Bapak Ibu, yang di sebelah kanan itu tanah yang tidak terbakar, yang sebelah kiri yang terbakar seperti itu. Jadi habis vegetasi, tumbuhan, binatang kan mati seperti itu. Ya lanjut. Ya ini bisa contohnya seperti ini. Ya hutan yang bagus, kalau kebakar ya akan rusak seperti itu di bawahnya. Ya lanjut. Nah ini beberapa perubahan hayati. Ya kalau terbakar, sampaikan tadi Pak Profesor Bambang Hero, Pak Asmadi, ya seperti itu. Akan hilang semua tumbuh-tumbuhan itu. Dan ini pasti akan terjadi kerusakan. Ya lanjut. Ya ini ekosistem yang baik seperti itu Bapak Ibu. Kita sebagai manusia tentunya kita harus sama-sama hidup. Ya, antara binatang, tumbuh-tumbuhan dan terakhir manusia dan yang memang sangat terikat dengan ekosistem itu sendiri. Ya lanjut. Ya ini kebakaran gambut. Ya, jadi saya katakan tadi memang kebakaran itu sangat diuntungkan untuk kalau dia sebagai media tumbuh gitu. Tapi sebagai lingkungan itu sangat dirugikan ya. Jadi kalau sekali kebakaran lanjut. Ya lanjut. Ya ini kita bisa memupuk. Bayangkan seperti kebakar 1 hektar itu kurang lebih 1,2 miliar dipupuk. Dengan harga seperti itu kan luar biasa. Makanya tanaman-tanaman itu subur ya. Tanaman-tanaman itu tumbuh dengan baik. Ya lanjut. Ya, ini kriteria baku kerusakan Bapak Ibu sudah diatur oleh negara Republik Indonesia cukup baik dengan PP 4 tahun 2001. Ya lanjut. Ya lanjut. Nah ini kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah negara ya. Jadi lanjut. Ya lanjut. Ya lanjut. Ini cukup detail sekali Bapak Ibu. Pemerintah membuatkan apa kriterianya. Nah ini lanjut terus. Nah ini biasanya kalau kita diminta, biasanya di ujungnya kalau karena perdata ini berapa nilai sumber daya lingkungan atau lahan yang rusak tadi. Ya, ada PP Permen 7 2014 itu. Lanjut. Nah ini biasanya selalu kita diminta untuk ada surat penyidikan. Ya kami sebenarnya dari perguruan tinggi selalu diminta oleh KLHK. Jadi KLHK bersurat ke pimpinan kami, kemudian kami ditugaskan untuk menghitung, memverifikasi, menerima analisis laboratorium seperti itu. Ya lanjut. Nah ini biasanya seperti ini Bapak, ya metodenya apa? Purposive sampling, nggak mungkin kita sensus Bapak Ibu. Kalau kita sensus kita bisa setahun 2 tahun lebih ya Pak Asmadi. Kita bisa tua ini di sini ya, apalagi kalau kebakaran 3.000 hektar Pak Akbar ya Pak Rakil. Nah ini memang hambatannya itu Bapak Ibu ya. Ya lanjut. 2 menit lagi. Iya, oke. Nah sebentar lagi udah selesai ini. Ya lanjut. Nah ini dengan kepolisian juga seperti itu. Kita gunakan purposive sampling, nggak mungkin itu dengan sensus Bapak Ibu. Ya, dengan keahlian yang kita punya tentunya kita bisa memperkirakan berapa luasnya yang terbakar dan seterusnya. Dengan kemudian ujungnya kerugian yang diderita oleh lingkungan dan negara. Ya lanjut. Nah ini juga sudah ada cara pengambilan contohnya, PP-nya juga diatur negara ini. Cukup bagus sekali. Ya lanjut. Ini lanjut ya, pengambilan contohnya sudah diberikan ada bukunya, terus analisis laboratoriumnya juga diberikan gitu. Terus lanjut. Ya karena memang ini pendekatannya scientific evidence dengan menjadi legal evidence. Memang Undang-Undang Lingkungan Hidup ini kalau menurut saya undang-undang terbaik yang kita miliki karena pendekatannya scientific evidence. Ibaratnya hukum itu sudah di langit ya.
Tinggal kita bersama-sama bagaimana membuktikan kan gitu. Undang-undangnya sangat cerdas, smart ya, yang kita miliki negara Indonesia. Dan ini terakhir setelah akreditasikan itu untuk membuktikan terjadi unsur kerusakan. Ya lanjut. Oke lanjut, ini verifikasinya seperti ini sudah dituntun begitu bagusnya ya. Nah ini beberapa dan penghitungannya terujungnya penyusunan gugatan perdata, dan kami tentunya akan diminta untuk menyusun itu bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dengan lawyer, jaksa pengacara negara untuk menyusun gugatan perdata yang baik tentunya. Ya lanjut. Nah ini contohnya proses alat bukti ya. Kemudian ujungnya adalah gugatan perdata yang harus kita susun sama-sama, tentunya ahli membantu di situ. Ya lanjut. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, terima kasih, mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Basuki Wasis. Tadi Pak Basuki Wasis banyak sekali terkait membahas kembali terkait dengan kerugian-kerugian akibat karhutla, motif-motifnya, kemudian bagaimana definisi kerusakan lingkungan sebenarnya sudah sangat jelas dalam undang-undang kita. Tapi memang secara umum ada perubahan fisik, ada perubahan kimia, ada perubahan hayati di sana begitu, dan bagaimana keberadaan ahli kemudian menjadi sangat amat penting untuk kemudian bisa mengartikulasikan apakah telah benar terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan tersebut. Baik, saya rasa kita masih punya waktu yang cukup untuk kita bisa diskusi, Bapak dan Ibu. Mungkin ada satu penanya atau dua. Boleh monggo Mbak yang ini, dan ya monggo Bapak yang di belakang. Boleh dibantu mic-nya kawan-kawan atau saya saja turun, nggak apa-apa. Ya, monggo Mbak, bisa disebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya Citra dari PSLH, dari Gakum sendiri. Mungkin yang pertama saya akan bertanya ke Prof. Bambang. Yang pertama, apakah karakteristik kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan di Kalimantan itu bisa dikategorikan sama atau memang ada perbedaan karakteristik? Mungkin dari beberapa kali pengalaman Prof. Bambang yang sudah mengalami untuk verifikasi langsung ke sana gitu. Dan bagaimana bisa untuk mendeteksi dan memastikan bahwa adanya kebakaran terhadap tanah gambut itu bisa berhenti. Karena melihat karakteristik dari tanah gambut itu sendiri kan yang cukup unik ya. Dan kemudian yang kedua untuk Pak Asmadi dan Pak Wasis, seperti yang kita ketahui kan bahwa perkara perdata itu kan kita tidak hanya menggugat untuk kerugiannya saja, tapi juga kita mengedepankan pemulihannya. Nah, bagaimana bisa mengetahui bahwa suatu tanah gambut itu sudah pulih setelah kebakaran? Apakah ada suatu sistem yang bisa memonitor atau memantau, atau mungkin ada seperti apa caranya? Dan berapa rentang waktu tanah gambut itu dapat dikategorikan baik untuk dapat ditanam kembali oleh perusahaan, atau memang tidak akan baik jika ditanam kembali? Mungkin cukup sekian dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Mbak. Monggo satu lagi, enggak apa-apa, Bapak yang di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komar pribadi, Pak. Ini untuk Pak Asmadi dan Pak Wasis, Pak. Pak, tadi dikatakan bahwa lahan gambut itu mengalami 40 cm ke atas, Pak. Maksud saya 40 cm itu sampai ke atas sampai 1 cm, Pak ya. Pertanyaan saya, Pak, singkat, Pak. Yang pertama, itu pada saat pengalingan itu butuh waktu berapa bulan sih atau berapa tahun, Pak? Yang kedua, tadi Bapak mengatakan bahwa pengalingan ini tidak lepas dari kanal-kanal, dibuat kanal. Nah, pada saat membuat kanal itu kan ada proses pembuatan, Pak. Pasti, maaf, Kementerian KLHK ini membuat kanal, atau CB yang menang proyek. Nah, ada tidak pekerja kanal, oknum proyek kanal yang disuruh oleh oknum pengusaha? Nih, OE bayar sekian juta, sekian miliar, tolong keringkan, itu dibuat kanal yang sangat bagus kalau masuk air. Ya. Lalu buat pintu air yang tidak mudah masuk air. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak. Mungkin saya bisa ke Prof. Bambang terlebih dahulu. Mungkin bisa, karena kita waktunya juga sudah sedikit lagi, mungkin nanti bisa memberikan tanggapannya, sekaligus mungkin bisa closing statement, Bapak-Bapak. Monggo, Prof. Bambang. Terima kasih. Jadi yang pertama,
mengenai karakteristik tidak jauh berbeda ya, karena kelakuannya sama, bakar gitu ya, dan kita tahu di balik itu apa yang mereka kerjakan. Saya sudah menangani hampir 20 tahun ya, dan 600 kasus diproses, kelakuannya sama saja, karakteristik dan yang bisa diungkap ya, dan kita bersyukur ada satelit yang bisa mendeteksi itu semua. Kemudian yang kedua tadi apa pertanyaannya? Maaf saya tadi lupa tadi. Yang kedua. Yang kedua, bagaimana bisa mendeteksi dan memastikan bahwa adanya kebakaran terhadap tanah gambut itu bisa berhenti, Prof? Ya, baik, terima kasih. Ini, jadi kita merekonstruksi kejadian itu, ya, baik menggunakan resolusi rendah dan juga menggunakan resolusi tinggi. Nah, dari situ kita bisa ungkap ya kapan mereka starting dan kapan kemudian mereka itu berhenti. Ya, lagi-lagi seperti disampaikan oleh Pak Asmadi, ya, mereka nggak bisa sembunyi, begitu ya. Dan dengan informasi satelit yang ada, kita bisa merekonstruksi itu bahkan sejak mereka membakar pertama kali, apakah 10 atau 20 tahun yang lalu, itu bisa diungkap. Ya, dan ini perlu disampaikan karena dengan cara seperti itu kita bisa mengetahui bahwa kebakaran itu memang accident, kata mereka, atau sesungguhnya by design. Karena nanti di-upload di peta mereka nanti mereka tertawa sendiri ya, karena kita bisa bongkar apa yang mereka lakukan. Nah, closing statement saya yang terakhir, ya, karena tadi diminta oleh moderator bahwa law enforcement merupakan salah satu tools yang efektif dalam menekan upaya kebakaran yang terjadi dan termasuk upaya untuk reduksi emisi gas rumah kaca. Kebetulan kemarin saya sampaikan di sesi terakhir di Papua Indonesia di COP26 di Glasgow. Karena ini acaranya Gakum, maka sekali lagi dengan apa yang sudah kita lakukan sekarang bisa mengungkap kejadian itu dan harapannya bahwa jangan mencoba-coba lagi untuk membakar kemanapun kami kejar. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Baik, saya ke Pak Asmadi terlebih dahulu. Tadi pertanyaannya mungkin sama juga kepada Pak Basuki Wasis. Kerugiannya, kemudian bagaimana mengedepankan pemulihan untuk gambut, berapa rentang waktunya, kemudian tadi ada pertanyaan terkait dengan oknum. Mungkin bisa Pak Asmadi terlebih dahulu sekaligus closing statement. Ya. Terima kasih Mbak Citra ya. Ini pertanyaan yang berat ini. Bagaimana pemulihannya ini ya. Jadi begini, proses pembentukan gambut di tropis itu rata-rata 0,9 mm per tahun. Itu pun dalam kondisi alami. Vegetasinya lebat, kemudian kondisinya anaerob dan airnya cukup. Tapi apabila kondisi itu airnya tidak diperbaiki, kering, seperti kita menaruh sampah atau nebang pohon-pohon di belakang rumah. Sekian waktu daunnya habis, sekian bulan rantingnya habis, setahun batang-batangnya, cabang-cabangnya itu sudah mulai melapu. Begitu kira-kira. Jadi kalau kita melakukan pemulihan sangat tergantung kepada rewettingnya. Rewetting itu pembahasan kembali. Jadi mau pulihnya itu bukan hanya memulih bahan organiknya saja yang hilang, tetapi pembasahannya ini yang lebih utama dulu. Apabila airnya itu sudah naik, sudah basah, baru dengan vegetasinya muncul gitu ya, baru penambahannya. Itu sangat tergantung pada kondisi itu. Kemudian kapan berhentinya gambut terbakar? Tadi sudah saya lihat contoh di Jambi itu, ini terbakar sama 10 hari yang di tunggul sawit itu sudah tumbuh cendawan. Jadi sebelahnya apinya masih membakar ke bawah, smoldeknya. Jadi itu dinamakan pitch fire. Jadi ada surface fire, ada pitch fire. Surface fire itu membakar permukaan, serasa pohon-pohon ranting-ranting. Apabila sudah pitch fire, dia akan membakar ke bawah. Itu bisa lama. Kapan berhentinya? Tunggu yang pertama bahan bakarnya habis, yaitu gambut itu sendiri. Yang kedua ketemunya air.
yaitu dengan hujan. Kalau sudah kebakaran seperti tadi, itu nggak bisa kita padamkan. Mau tak mau nunggu hujan. Maka tadi saya lihat tuh ada harus direndam ya, digenangi. Kemudian yang 40 cm tadi itu 40 cm air, tinggi air, entah 40 cm kebakaran, Pak. Air, 40 cm air. Kalau airnya itu 40 cm, itu nggak bisa terbakar. Cobalah. Saya di Mentangai, bersama teman-teman saya coba. Sebesar paha ini bara api itu, yang lagi nyala saya lempar ke tengah itu. Nggak kebakar. Kenapa? Karena airnya itu ada. Tetapi apabila kering, itulah yang menjadi. Dan perlu diingat, tidak akan terjadi kebakaran di lahan itu secara alami. Ya, temperatur tertinggi di permukaan itu pernah saya ukur bersama teman-teman itu 48-42 derajat Celcius. Itu sangat musim kemarau panas sekali. Kalau mau jadi terbakar berapa temperatur diperlukan? Katanya kayu digesek-gesek terbakar. Coba musim kemarau kering itu di tengah kita gesek-gesek bakar enggak. Jadi itu semuanya harus ada starting fire. Berarti ada sumber api yang mula. Ya, terima kasih. Itu dari saya. Silakan, Pak. Ya, monggo. Terima kasih Ibu Pimpinan. Ini pertanyaannya bagus ya. Kalau gambut yang ini terbakar apakah bisa dipulihkan? Sebenarnya nggak bisa. Karena ekosistem itu sistemnya kayak telur, Bu. Kalau Bapak Ibu kayak kita masak telur ceplok ya. Ceplok itu begitu pecah dia tidak bisa pulih gitu. Nah, yang kita bisa pulihkan sebenarnya fungsinya. Jadi kalau kerugian itu nanti ada kerugian ekologis, ada kerugian ekonomis. Jadi kalau ekologis begitu kebakar hilang itu semuanya. Termasuk subsiden gitu. Yang kita bisa pulihkan apa? Itu adalah fungsinya. Jadi maka menambahkan tanah itu Ibu. Jadi tanah gambut yang terbakar 10 cm yang kita hitung rata-rata itu 10 cm. Itulah ditambahkan kompos sehingga kemampuan dia menyimpan air, kemampuan dia mengatur tata air, erosi, kemudian biodiversitas itu bisa dikembalikan. Itu pun dengan mendatangkan karena binatang-binatang tanah, tumbuh-tumbuhan itu sudah mati semua Ibu. Jadi itu harus diganti ke negara seperti itu. Kemudian mungkin terjawab Ibu ya, seperti itu ya. Terjawab. Nah kalau pembentukan kanal memang Bapak, jadi kalau untuk bikin kebun karena gambut itu kan rawa gambut, jadi dia memang tergenang, akan dibentuk kanal. Kanal itu mahal Pak, kanal itu mahal. Ya kurang lebih untuk pembangunan kanal gambut itu per hektar itu 40 juta sampai 50 juta per hektar. Dan mahal itu kanalnya. Nah kanal ini harus diatur supaya apa? Tidak terbakar. Maka disampaikan Pak Asmadi itu kurang lebih 40 cm. Nah kalau 40 cm aman, jadi artinya dia bisa nanam bagus, sawitnya bagus, tapi lingkungan juga tidak rusak. Tapi kalau itu terlalu bawah akan kebakar itu. Itu Pak. Jadi ya kalau memang ada masyarakat harus dikendalikan karena izinnya kan mereka sudah berikan. Masyarakat juga harus diberikan penyuluhan kan seperti itu. Jadi pemerintah memberikan penyuluhan ke masyarakat, perusahaan juga harus mengerti aturan-aturan yang harus ditaati oleh mereka kan seperti itu. Saya pikir dari saya pikir ke depan harus kita jaga sama-sama lingkungan kita, semua negara kita sudah punya aturan yang bagus Ibu, Bapak Ibu ya. Saya pikir ke depan ya supaya lingkungan tetap baik, kegiatan ekonomi juga berjalan dengan baik. Ya saya pikir itu. Dan tidak ada timbul kerusakan atau pencemaran lagi, saya pikir itu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu untuk narasumber kita. Baik, saya mungkin tidak akan menyimpulkan Bapak dan Ibu karena tadi sudah sangat disimpulkan juga oleh Pak Basuki Wasis bagaimana kerugian-kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan ini sangat besar, apalagi terkait dengan lingkungannya sangat sulit sekali untuk dipulihkan. Yang bisa dipulihkan adalah fungsinya sebenarnya terkait dengan bagaimana kemampuan tata airnya, misalnya seperti itu. Dan itu merupakan sebenarnya satu tantangan tersendiri bagi kita melihat sekarang sudah banyak sekali yang terbakar, lalu bagaimana pemulihannya itu kan juga menjadi salah satu pekerjaan rumah kita bersama. Maka saya mencoba untuk meng-highlight tadi Prof. Bambang juga menyatakan jangan coba-coba bakar, gitu kalau kata Prof. Bambang Hero. Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Bambang Hero yang hadir secara virtual pagi-pagi dari Glasgow, kemudian Pak Asmadi, kemudian Pak Basuki Wasis. Terima kasih sekali untuk waktunya. Saya mungkin langsung serahkan saja ke pembawa acara untuk penutupan.
Before we end session, I would like to invite Director of Dispute Resolution, Bapak Jasmin Ragil, to hand plaque and also certificate to our speakers and moderator. First, we thank our speaker, Professor Bambang Hero Saharjo, who attend this session virtually. Second, we thank our speaker, Dr. Asmadi Saad. This is certificate for Professor Bambang Hero Saharjo. Thank you. And second, we thank our speaker, Dr. Asmadi Saad. And third, we thank our speaker, Dr. Basuki Wasis. And next, we thank you, Ibu Grita Anindarini, as our moderator. By this, we end today's session. We thank you all speakers and moderators and also our participants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we leave the room, please, we will going to have group photo. Bagi para peserta, hadirin sekalian, dipersilahkan untuk mengambil snack atau makanan ringan di belakang. Terima kasih.